di film ini. Biar gampang anaknya ini kita sebut aja si Mamat. Dan ayahnya ini kita sebut saja Pak Dahu. Tak berselang lama datanglah seorang wanita bule. Siapa lagi kalau bukan Jun Lovejoy? Dia ini adalah istri dari si Mamat, yang berarti juga menantu dari si Dahu. Diceritakan kalau Jun Lovejoy ini baru menikah sama si Mamat beberapa bulan yang lalu. Sebagai istri yang baik, Mbak Jun pun tak lupa menyenangkan hati si Dahu. Mertuanya itu, Bapak Dahu pun merasa senang dan memuji Mbak Jun sebagai istri yang sangat baik dan perhatian pada keluarga. Bapak Dahu pun juga mengatakan jika dirinya merasa senang karena ada seorang sosok perempuan dalam keluarganya. Semenjak ada Mbak Jun di rumahnya, Pak Dahu dan Mamat pun merasa lengkap dan bahagia. ジェンスに言ってくれて嬉しいよ。でも私、お父さんも大好き。今日、晩ご飯何々いいかしら？ Namun di saat mereka sedang berbincang-bincang, si Dahu malah asik memandang bongkahan gunung kembar milik menantunya itu. しょうがないのです。 取れるから大丈夫。 Mbak Jun yang sedang bersih-bersih. Tiba-tiba di belakang datang Bapak Dahu mertuanya itu, di mana si Dahu malah melihat Mbak Jun dengan tatapan penuh kesakitan ke arahnya. Malahan dirinya kelihatan sangat senang. Scene pun harus berganti ke malam harinya. Terlihat di mana si Dahu yang terbangun, sampai dirinya tidak bisa tidur kembali. Karena si Dahu mendengar suara Mbak Jun, dan anaknya sedang adu mekanik di kamar sebelah. Saking dirinya penasaran, ia pun langsung pergi mengintip, agar dirinya dapat melihat dengan mata kakinya sendiri, yang begitu seru melihat pertarungan si Mamat bersama Mbak Jun. Usai Mbak Jun bersama si Mamat adu mekanik, terlihat Mbak Jun yang merasa dirinya kurang asupan nutrisi dari si Mamat. Ia pun terlihat bersedih, karena si Mamat yang tak bisa ngasih kepuasan. Esoknya terlihat kembali Bapak Dahu yang selesai pulang dari warkop. Sesampainya Pak Dahu di rumah, Bapak Dahu pun memanggil dan mencari Mbak Jun menantunya itu. Tetapi dikala itu Mbak Jun tak kunjung datang atau menyambut kedatangannya. Lantas bagaimanapun, Pak Dahu berinisiatif untuk mengecek ke kamar Mbak Jun. Setelah mengecek ke kamarnya, ia tak melihat Mbak Jun di sana. Karena Pak Dahu yang penasaran dan ingin tahu dengan barang-barang kepunyaan Mbak Jun. Ia pun mencoba untuk mencari dan mengeceknya. Namun di saat ia membuka lemari, tak berselang lama ia pun mendengar suara Mbak Jun yang sudah datang, yang menuju ke kamarnya. Sontak saja hal itu membuat Pak Dahu bersembunyi di sebuah lemari. Setelah Mbak Jun yang sudah ada di dalam kamar, Mbak Jun pun terlihat bingung karena melihat laci yang sudah terbuka. Namun ia pun tak berpikir aneh-aneh di sana. Ia pun malah ingin merasakan mainan singkong miliknya untuk digunakan yang sedang melihat Mbak Jun yang sedang asik sendiri. Saking keenakan nonton, Pak Dahu malah ketahuan oleh Mbak Jun di sana. Pak Dahu dan Mbak Jun menjadi salting. Dengan begitu, Pak Dahu pun langsung meminta maaf dan bergegas untuk keluar dari kamarnya Mbak Jun. いや、名前、わしは出てくる。そうだ。どうしよう。 Kemudian di kamarnya terlihat Pak Dahu yang masih merenung karena dirinya merasa malu dengan kejadian sebelumnya. Namun tiba-tiba Mbak Jun malah datang mengetuk pintu. Hal itu membuat Pak Dahu menyuruh Mbak Jun masuk ke dalam. Di saat Jun sudah duduk di sana, Mbak Jun pun langsung meminta maaf atas kejadian itu. Mertuanya pun ikut meminta maaf atas perbuatannya yang nyelonong masuk tanpa izin ke kamar Mbak Jun. Dan Pak Dahu pun menyuruh dan meminta kepada Jun untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada si Mamat. Setelah mereka sama-sama meminta maaf, Mbak Jun dan Pak Dahu pun saling curhat tentang dirinya. Masing-masing, di mana Pak Dahu menceritakan bahwa dirinya sudah lama tidak menyantap donat pink sejak istrinya meninggoy. Lalu Jun pun menceritakan tentang dirinya yang kurang mendapatkan asupan nutrisi dari si Mamat, yang kurang skill dalam bercocok tanam. Dan tanpa diduga-duga, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan adegan percocok tanaman. Ia pun malah pergi meninggalkan suaminya tidur sendirian. Ternyata, Mbak Jun malah pergi ke kamar si Dahu mertuanya itu. Karena di mana saat ia hendak bercocok tanam dengan suaminya, ia malah kurang asupan nutrisi dari suaminya.
Hal itu membuat Mbak Jun ingin kembali melakukan percocok tanaman dengan mertuanya. Beberapa waktu kemudian di siang hari, terlihat Bapak Dahu yang sedang bermain catur sendiri. Dikarenakan anaknya si Mamat sedang bekerja. Namun tak disangka-sangka, Mbak Jun datang yang langsung menyergap Pak Dahu di sana